إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه ثم أما بعد والحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala awalan wa akhiran zahiran wa batinan walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Ibu-ibu sekalian rahimani wa iyyakunna walhamdulillah, kita masih dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam keadaan usia panjang, bisa menikmati kehidupan, dan marilah kita isi dengan berbagai macam ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan di pagi ini, karena masih tematik, kita tidak mengkhususkan satu buku, maka kita akan berbagi tentang hal-hal yang disebut oleh para ulama sebagai mafatih as-sa'adah. Mafatih as-sa'adah. Di kajian beberapa bulan yang lalu, kita juga telah membahas tentang hal yang serupa atau mirip dengannya, yaitu mafatih ar-rizq, pintu-pintu rezeki atau kunci-kunci rezeki. Dan pada kesempatan ini tema kita adalah mafatih as-sa'adah. Apa artinya ibu-ibu mafatih as-sa'adah? Ada yang tahu? Mafatih jamak daripada miftah. Ma makna miftah? Kunci. Berarti adalah kunci-kunci. As-sa'adah artinya adalah, ada yang tahu? Sa'adah. Sa'adah itu artinya adalah kebahagiaan. Ya, sa'adah itu artinya adalah kebahagiaan. Berarti mafatih as-sa'adah artinya adalah kunci-kunci kebahagiaan. Bagi seorang muslim, kebahagiaan yang diinginkan tidak hanya fid dunya, akan tetapi sampai di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Baqarah sesudah ayat haji, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Orang mukmin dia berdoa kepada Allah supaya mendapatkan kebaikan, kebahagiaan di dunia, juga kebaikan dan kebahagiaan di akhirat, dan diselamatkan daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya mengumpulkan beberapa kunci kebahagiaan yang ditulis oleh para ulama dalam fawaid yang terselip di kitab-kitab mereka. Ada kurang lebih 12 kunci. InsyaAllah ta'ala kalau kita mengamalkan ini dan melakukannya, hati kita akan lapang, hidup kita akan tenang, dan kita akan berbahagia dan juga senang, tidak hanya di dunia tapi sampai ke akhirat. Tentu saja yang namanya manusia adalah mencari kebahagiaan. Ya, tentu saja kita dalam hidup itu sangat menginginkan kebahagiaan, menjadi dambaan bagi setiap orang. Nah, kunci yang pertama ibu-ibu adalah banyak bersyukur dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab namanya hidup itu dua warna. Ada saat senang, ada saatnya kita sedih. Ada saatnya kita dapat nikmat, ada saatnya kita dapat musibah. Ada saatnya hati kita riang gembira, dan ada saatnya hati kita terluka atau mengalami kesedihan. Maka kunci yang pertama ini adalah ketika kita mendapatkan nikmat, kita bersyukur kepada Allah.
pas mendapatkan musibah dan ujian, kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'mini, inna amrahu kullahu khair. In asabathu sara'u syakara, fakanat khairan lahu, wa in asabathu dharra'u sabara, fakanat khairan lah." Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, dan yang demikian tidaklah didapatkan oleh seorang mukmin. Ketika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur kepada Allah, dan itu kebaikan, dan itu adalah kebahagiaan. Wa in asabathu dharra, kalau dia mendapatkan musibah, ujian, hal yang tidak menyenangkan, dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu kebaikan serta kebahagiaan juga untuk dia. Jadi baik dia dapat musibah maupun dia dapat nikmat, dia bisa menempatkan dirinya. Orang yang tidak berbahagia adalah ketika dapat nikmat lupa daratan, dan ketika dia mendapatkan musibah dia berkeluh kesah dan menyalahkan keadaan. Ini kunci yang pertama. Adapun kunci yang kedua, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia dengan sifat manusiawinya, saya dan kita semua di sini, ibu-ibu juga, itu tidak akan pernah puas dengan dunia. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah, di dalam ayat Ali Imran, surah Ali Imran. Manusia itu dijadikan sifat dasarnya cinta akan harta dunia. Kemudian lawan jenisnya. Maka qanaah ini sangat penting. Rasulullah SAW menyatakan, tidak ada yang bisa memuaskan seorang hamba. In kana lahu wadin min dhahab, kalau dia punya satu lembah dari emas, dia merasa cukup atau tidak? Tidak. Dia pasti menginginkan lembah emas yang kedua. Dan tidak ada yang bisa memuaskan nafsu dia terhadap dunia kecuali tanah. Maksudnya kecuali kalau dia telah mati. Makanya kadang-kadang ada orang tua makin tua bukannya zuhud terhadap dunia, bahkan makin cinta terhadap dunia. Itu memang sifat dasar manusiawi. Tapi filternya adalah kita qanaah. Qanaah adalah merasa cukup dengan rezeki yang Allah Ta'ala telah berikan. Itu namanya qanaah, merasa cukup. Ya. Kemudian husnudzon kepada Allah dan bersyukur atas nikmat yang telah ada. Naam. Adapun yang ketiga, kunci kebahagiaan yang ketiga adalah taqwallah wajtinabu al-ma'asi wadh-dhunub. Taqwa kepada Allah, memperbanyak ibadah dan menjauhi dosa. Tidaklah iblis dikutuk oleh Allah dan menjadi makhluk terkutuk, melainkan hanya satu dosa. Tidaklah hati yang awalnya putih kemudian menjadi hitam kecuali karena dosa. Idza adnaba al-abdu dzamban nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Hati hamba itu putih. Kalau dia melakukan maksiat, maka akan ada titik hitam di hatinya. Makin banyak maksiat, maka hatinya makin hitam, makin mengeras.
bahkan menjadi hati yang mati. Karena itulah Rasulullah SAW beliau bersabda tentang dosa. Kalau kita bingung misalkan ini dosa atau enggak ya, dosa atau enggak, maka lihat hati kita, reaksinya gimana. Rasulullah SAW bersabda, al-ithmu ma haka fi sadrika wa karihta ayyattali'a alaihin nas. Dosa itu adalah kalau kita melakukan sesuatu, hati kita itu gelisah, tidak tenang, galau. Itu berarti adalah dosa. Kita enggak bahagia, itu berarti dosa. Maka jauhi. Dan para ulama menyebutkan dosa itu dilakukan saat ini kadang-kadang akibatnya tidak langsung dirasakan. Ulama menyatakan bisa jadi seseorang baru dihukum atas dosanya 40 tahun kemudian. Seseorang mungkin saja mendapatkan kegalauan, musibah, dan lain semacamnya, kesialan dari dosa yang dia lakukan 40 tahun yang lampau, sedangkan dia sudah lupa. Dan karakteristik dosa itu akan mengeraskan hati. Akan mengeraskan hati. Dikatakan oleh Malik bin Dinar, ma daraba ma uqiba 'abdun bi'uqubah a'zamu 'alaihi min qaswatil qalbi. Di antara hukuman Allah kepada pelaku dosa adalah hatinya menjadi keras, galau, dan tidak bahagia. Jadi kalau kita resah, gelisah, banyak galau, bisa jadi, bukan bisa jadi lagi, tapi sebabnya adalah banyak dosa. Hati saya kok galau, hati saya kok enggak bahagia. Ya, sebabnya adalah banyak dosa. Ustadz, saya kok ketipu orang. Dosa apa sebabnya adalah banyak dosa. Ustadz, anak saya kok nakal. Sebabnya apa? Banyak dosa. Ustadz, saya kok rezekinya sedikit. Sebabnya apa? Banyak dosa. Ustadz, suami saya kok enggak harmonis. Sebabnya banyak dosa. Intinya banyak dosa kalau ada sesuatu. Sehingga obatnya adalah taubat dan istighfar serta menjauhi dosa. Jadi kalau kita mau bahagia, tenang, senang, maka banyaki ibadah dan jauhi dosa. Dan yang selanjutnya adalah tidak berlalu waktu kecuali kita banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati itu kan berbolak-balik, mudah galau, mudah gelisah, mudah sedih, dan lain semacamnya. Maka supaya hati kita tenang, senang, bahagia, itu banyaki zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dikatakan diam itu adalah emas. Betul enggak, Bu? Banyak orang bilang diam itu adalah emas. Tapi diam itu bisa jadi menimbulkan kegalauan. Lebih baik zikir daripada diam. Ya, jelas lebih baik zikir kepada Allah. Sebab diam tanpa zikir kepada Allah melahirkan kegalauan dan kegelisahan. Maka banyak zikir kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'du, dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang beriman, hati mereka tenang dan bahagia dengan mengingat Allah. Sesungguhnya hati hanya bisa tenang dengan berzikir kepada Allah. Surah Ar-Ra'du ayat 28.
Jadi sambil di jalan zikir kepada Allah, sambil masak zikir kepada Allah, sambil santai zikir kepada Allah. Seseorang dikatakan banyak berzikir kepada Allah yang pertama, jikalau dia berzikir pagi dan petang. Ibu-ibu jangan lupa zikir pagi dan petang. Yang kedua, zikir sesudah sholat. Yang ketiga, zikir ketiga akan tidur dan bangun daripada tidur. Minimal ini, maka seseorang akan dikatakan adz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat, termasuk orang yang banyak berzikir kepada Allah. Itu minimal, Bu. Tinggal ditambah ya beberapa ayat atau beberapa halaman daripada bacaan Al-Qur'an. Ini kunci yang keberapa ya? Keempat. Makin banyak zikir kita makin bahagia. Makin dikit zikir kita makin tidak bahagia. Kalau hati kita gelisah, nah tadi banyak dosa dan sedikit zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang keempat adalah kunci kebahagiaan menjauhi kezoliman. Kelima ya? Oh, kelima. Adapun kunci kebahagiaan yang kelima adalah menjauhi az-zulum atau kezoliman. Baik kezoliman kepada Allah, kezoliman kepada diri sendiri, maupun kezoliman kepada orang lain, terutama kepada orang lain. Kalau kezoliman kepada Allah apa? Kesyirikan. Kezoliman kepada diri pribadi kita apa? Dosa dan maksiat. Kezoliman kepada orang lain jikalau kita tidak menunaikan hak yang menjadi kewajiban kita, atau kita merusak kehormatannya, atau menyakiti baik dengan lisan dan perbuatan kita. Nah, yang kita fokuskan adalah menjauhi kezoliman kepada orang lain. Dalam keseharian kita mulai evaluasi ibu-ibu. Siapakah yang paling sering berinteraksi dengan kita? Siapa kira-kira? Suami. Kemudian apa lagi? Anak. Kemudian apa lagi? Tetangga. Ya, keluarga yang lain gitu ya. Kemudian apa lagi? Tetangga, teman-teman, habis itu customer dan pembeli, atau mitra usaha kalau ada kerjasama. Nah, kita cek, jangan sampai ada kezoliman. Kalau ada kezoliman, hanya dua solusinya, yaitu apa? Kembalikan hak orang lain, dan yang kedua, atau minta dimaafkan. Minta dimaafkan. Kenapakah ini menjadi kunci kebahagiaan? Sebab kalau kita zolim kepada orang lain, tentu saja hubungan menjadi tidak harmonis. Akan timbul kebencian dan antipati di orang lain, di hati orang lain. Ujung-ujungnya yang ditakutkan adalah doa orang yang dizolimi. Nah, ini bahayanya. Kebahagiaan kita bisa terenggut, bahkan hilang karena sebab doa orang yang dizolimi. Tapi enggak boleh juga subjektif. Subjektif itu begini, Bu. Merasa dizolimi padahal dia sendiri menzolimi orang lain. Atau dia merasa dizolimi pas dia berdoa, ternyata bahkan dia menzolimi orang lain. Nah, kalau demikian maka diabaikan. Yang kita maksud adalah betul-betul dari sudut syariat itu adalah kezoliman terhadap orang lain. Timbangannya adalah syariat, bukan perasaan. Seperti itu. Kalau dari sudut syariat ada kezoliman, nah kita takut, itu bahaya. Itu bisa menghilangkan kebahagiaan kalau sampai orangnya timbul kebencian dalam hati dan berujung pada doa.
Maka ulama menyebutkan, aku tidak takut terhadap musuh yang banyak jikalau aku di atas kebenaran, tetapi aku sangat takut jikalau ada orang yang terzolimi kemudian bangun di tengah malam dan mengangkat doanya, berdoa kepada Ar-Rahman mengadukan kezolimanku. Nah, bahaya. Walaupun seseorang kaya, berpangkat, berkuasa, tapi banyak yang sakit hati dan betul-betul terzolimi, maka enggak ada kamus kebahagiaan untuknya. Ibnu Abbas meriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, ittaqi da'watal mazlum, takutlah kalian terhadap doa orang yang terzolimi. Perhatikan kalimatnya, terzolimi, pasif atau aktif. Takutlah kalian terhadap doa orang yang terzolimi. Seakan-akan kalian tidak merasa, tidak sadar pada kezoliman yang kalian lakukan. Apalagi kalau kalian sengaja menzolimi. Takutlah terhadap doa orang yang kalian tidak sadar telah menzolimi dia. Gitu maksudnya. Apalagi kalian sengaja menzolimi. Takutlah kalian terhadap doa orang yang terzolimi. Fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Sesungguhnya tidak ada hijab penghalang untuk kabulnya doa dia antara doa dengan Allah Ta'ala. Dalam hadis yang lain, contohnya Abu Hurairah, dikeluarkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, ada 3 doa yang tidak ditolak. Yang pertama adalah da'watul walid, doa orang tua untuk anaknya. Makanya ibu-ibu misalkan ada yang lagi kesel, jengkel sama anaknya, jangan sampai mengucapkan kalimat yang tidak baik. Hati-hati. Jangan kelepasan. Dan itu banyak fakta yang terbukti. Jangan sampai, bahkan orang tua zaman dulu makin jengkel, doanya makin bagus, makin baik. Padahal hatinya sudah sangat jengkel. Aduh nak, kamu tuh soleh banget sih, ya gitu ya. Kamu itu jadi orang yang, pokoknya doa-doa lah. Orang zaman dulu begitu. Nah, zaman sekarang itu kalau sudah jengkel, nggak puas rasanya kalau omelannya tidak panjang. Anaknya dibilang macam-macam dan itu adalah doa. Dikhawatirkan itu dikabulkan oleh Allah. Sebab ucapan orang tua terhadap anaknya itu bahaya kalau negatif. Jadi ibu-ibu, kalau ibu-ibu lagi marah, jengkel terhadap anaknya, lebih baik dinasehati dan didoakan. Walaupun jengkel tadi berpengaruh pada intonasi suara. Doakan tapi kencang gitu Bu ya. Saking keselnya makin kencang tapi isinya doa. Nah, itu lebih baik daripada ibu ngomongnya pelan tapi isinya adalah kejelekan. Jadi hati-hati ibu-ibu kalau sempat atau pernah dulu ngucapin anak yang tidak baik, ya berdoa kepada Allah supaya itu tidak terjadi, istighfar dan taubat kepada Allah. Kemudian doa orang yang musafir dan doa orang yang dizolimi, kata Rasulullah SAW. Yang berikutnya, keberapa ya ini ya? Keenam ya. Banyak berbagi manfaat. Banyak berbagi manfaat. Karunia Allah Subhanahu wa taala dan rezeki Allah, jikalau dinikmati sendirian itu tidak menimbulkan kebahagiaan. Hanya menimbulkan kebahagiaan bagi seorang mukmin jikalau dia berbagi untuk keluarganya, untuk yang lainnya. Makin banyak manfaat yang dia bagi, maka hati seorang mukmin akan makin bahagia. Dia akan mendapatkan empati dan simpati, hubungan makin harmonis,
mendapatkan banyak doa positif, Allah Ta'ala menimbulkan kecintaan di hati orang lain, dan dia mendapatkan banyak pahala dan kepuasan batin kalau dia memberikan manfaat. Perhatikan di sini adalah manfaat. Namanya manfaat tidak mesti dalam bentuk harta. Bisa berbagi manfaat ilmu, bisa berbagi manfaat tenaga, bisa berbagi manfaat ide, pikiran, dan solusi yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, "Ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum." Sebaik-baik manusia dan yang paling dicintai oleh Allah adalah mereka yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Hadis yang serupa juga diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ya. Nah, ini kunci kebahagiaan yang keenam. Banyak berbagi manfaat, ringan tangan. Seperti itu. Yang ketujuh, tidak kepo urusan orang lain atau urusan yang tidak penting. Kita itu sudah banyak urusan, ibu-ibu. Di antara urusan kita adalah memperbanyak ibadah kepada Allah, mendidik anak, mentaati suami. Itu saja waktu sudah enggak cukup. Tidak perlu kita tahu urusan orang lain sampai mencari-cari tahu, atau semua berita kita baca dan kita komen, kita perhatikan. Maka di antara kunci kebahagiaan adalah kita fokus pada perbaikan diri kita, dosa-dosa kita. Makanya ulama menyebutkan di antara tanda kebahagiaan dan keselamatan adalah seseorang lazimah sukut, banyak diam dan zikir kepada Allah. Walazimal buyut, banyak tinggal di rumah. Wa ridha bil qut, ridha terhadap rezeki yang sedikit. Ila antamut, sampai dia wafat. Sampai dia wafat. Dan termasuk poin yang keenam ini adalah tidak membanding-bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Masing-masing itu beda. Jalan hidupnya, beda takdirnya, sehingga di antara hal yang menimbulkan kegelisahan dan kegalauan adalah kalau kita suka membandingkan. Kalau kita suka membandingkan diri kita dengan orang lain. Maka ibu-ibu jangan bandingkan. Bahkan ada pepatah, rumput tetangga selalu lebih hijau. Begitu Bu ya. Rumput tetangga kok hijau, rumput saya enggak hijau. Sama hati-hati biasanya pasangan suami istri membandingkan istrinya, misalkan suami membandingkan istrinya dengan istri orang lain, atau istri membandingkan suaminya dengan suami orang lain. Suami saya kok enggak sebaik suami teman ya. Suami saya kok begini ya. Istri saya kok begini ya. Nah, jangan kita bandingkan. Masing-masing punya hidup dan takdirnya yang berbeda-beda. Dan hidup ibu-ibu bukan perlombaan. Kecuali dalam masalah ibadah, boleh. Kita enggak mau kalah, boleh. Kita harus terdepan, boleh. Kita bersaing secara ketat dalam ibadah, ilmu, dan ketaatan, boleh. Maka Rasulullah menyatakan tidak boleh iri, hasad dalam masalah dunia, kecuali dalam masalah akhirat. Ibadah, gibtah namanya. Gibtah itu maksudnya merasa terpacu, ingin lebih baik dari orang lain, tapi dalam masalah ibadah, dalam masalah ilmu. Seperti itu. Jadi enggak boleh ingin tahu urusan orang lain, mengurusi hal yang lain. Gibtah, gain, ba, po, ta. Gibtah. Gibtah itu iri yang diperbolehkan dalam masalah ketaatan,
dalam masalah ilmu dan hal positif lainnya. Kalau kita bandingkan capek Bu hidup ini, ya kan? Sebab setiap kita unik, setiap kita itu beda. Jadi ya cukup nikmati dan berusaha yang terbaik. Jangan kita bandingkan. Makanya tips dari Rasulullah, masalah dunia lihat yang di bawah, masalah akhirat lihat yang di atas, supaya kita tidak meremehkan nikmat Allah. Ini juga kunci kebahagiaan yang sangat penting ibu-ibu. Ya, kunci kebahagiaan yang sangat penting. Ingat, jangan bandingkan diri kita, harta kita, anak kita, pasangan kita. Anak-anak juga jangan dibandingkan, Bu. Kamu kok nggak kayak kakak kamu? Kakak kamu itu pintar betul matematikanya, kamu kok sulit betul. Nah, itu akan menyakiti hati sang anak. Jangan dibandingkan. Masing-masing anak-anak itu unik dan punya kelebihan yang berbeda-beda, ibu-ibu. Jangan dibandingkan. Apalagi bandingkan suami, bahaya, hati-hati ibu-ibu. Yang berikutnya, yang keberapa ya? Yang ke-8 adalah hidup mandiri dengan kemampuan sendiri tanpa tergantung orang lain atau tanpa memperbanyak hutang. Jadi hidup mandiri dengan usaha sendiri, tidak tergantung pada orang lain. Dan juga tidak, kalau bisa tidak mempunyai banyak hutang. Ini kunci kebahagiaan juga. Sebab kata Rasulullah SAW, hutang itu akan mewariskan kegalauan dalam hati dan juga kesedihan serta kehinaan di siang hari, kegalauan di malam hari, dan kehinaan di siang hari. Maka kita harus mandiri secara ekonomi dan tidak tergantung pada orang lain. Seperti itu. Ini penting. Kemandirian finansial. Ini telah sering kita bahas juga. Ya, beberapa hal yang penting dalam hal finansial sehingga kita bisa hidup mandiri walaupun itu sederhana. Yang penting usaha sendiri, tidak tergantung pada orang lain. Seperti itu. Sebab Allah makin diminta makin senang. Manusia kalau kita tergantung atau minta walaupun dikasih, maka dalam hatinya mungkin ada ketidaksenangan. Kunci kebahagiaan itu adalah tidak mengharapkan harta orang lain, hidup mandiri tanpa ketergantungan. Seperti itu. Apalagi misalkan kalau banyak hutang, itu bahaya memang. Bisa menimbulkan kegalauan, jauh dari kebahagiaan. Maka ibu-ibu kalau bisa cari, searching doa-doa supaya bebas daripada hutang dan banyak rezeki. Itu ada sekitar 6 atau 7 doa, diamalkan pasti walaupun hutangnya sebesar gunung, walaupun sebanyak buih dan pasir di lautan atau awan di langit, akan dilunasi oleh Allah Ta'ala, dimudahkan. Nah, ini kunci kebahagiaan yang ke-8. Yang ke-9 adalah tidak memperhatikan apa persepsi dan pandangan orang lain kepada kita. Sebab kalau kita lihat ibu-ibu, kalau kita analisa, kalau waktu kita habis untuk bagaimana ya pandangan orang lain terhadap saya, bagaimana ya persepsi orang lain terhadap saya, itu akan capek. Sebab setiap orang yang berbeda-beda, beda juga pandangannya. Betul nggak Bu?
Orang yang berbeda pasti pandangannya juga akan berbeda. Contoh misalkan, orang yang tidak mengenal kita pasti menganggap kita adalah orang yang biasa saja dan tidak ada kepentingan apapun. Maka biasanya tidak negatif, tidak positif, lebih cenderung negatif. Wajar sebab dia tidak mengenal kita. Sebagaimana dikatakan kulluna askhasun adin fi nazri man la yafhamuna. Setiap kita adalah pribadi yang biasa saja di mata orang yang tidak mengenal kita. Wa kulluna askhasun mumayyizuna fi nazri man yuhibbuna. Tapi kita begitu istimewa. Kalau di pandangan siapa, Bu? Orang yang mencintai kita. Awalnya tadi biasa saja sebab belum kenal. Maka ada istilah tidak kenal maka tidak sayang. Tapi kita menjadi begitu istimewa, begitu luar biasa di pandangan siapa? Orang yang mencintai kita. Wa kulluna askhasun maguruna fi nazri may yahsuduna. Di sisi yang lain, di mata orang yang hasad kepada kita, kita dibilang egois dan arogan. Betul enggak, Bu? Wa kulluna askhasun sayyi'una fi nazri may yahqidu alaina. Pada sudut pandang lain, kalau ada orang yang iri dan dengki kepada kita, kita dibilang orang jahat. Likulli shakhsin nadratuhu fala tat'ib nafsaka lituhsina indal akharin. Setiap pribadi berbeda pasti punya persepsi dan pandangan yang berbeda-beda. Jangan engkau buat letih perasaanmu hanya supaya bisa mendapatkan pandangan yang baik dan pujian orang lain. Kalau ada yang kenal kepada kita, ya itu pasti orangnya beda, pandangannya beda. Orang yang cinta mandang kita orang yang baik banget. Tapi kalau orang yang hasad mandang kita jelek. Orang yang dengki mandang kita itu orang yang jahat. Orang yang lain mandang kita biasa-biasa saja. Maka kalau kita ikuti pandangan orang lain kepada kita dan kita berusaha supaya semuanya mandang kita baik, pertama itu mustahil, Bu ya. Jadi kita dipandang baik oleh semua orang dari semua kalangan, itu adalah hal yang mustahil. Yang kedua, itu akan buat capek. Yang perlu diperhatikan adalah pertama pandangan Allah. Yang kedua adalah pandangan pasangan hidup. Kalau pasangan hidup nganggap kita baik, maka insya Allah kita baik. Makanya Rasulullah SAW beliau menyatakan khayrukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap pasangannya. Dan aku yang paling baik terhadap pasangan. Kalau misalkan dia dikatakan pasangannya orang baik, insya Allah dia akan baik. Kalau dia dikatakan pasangannya orang jelek, maka insya Allah dia orang jelek. Tapi sayangnya sebagian pasangan hanya memuji pasangannya kalau sudah meninggal dunia. Pas masih hidup, ya dijelek-jelekin seperti itu, Bu. Makanya kata-kata suami itu, gimana istri kamu dulu yang meninggal? Masya Allah. Istri juga ketika ditanya, gimana suami kamu yang telah meninggal bulan lalu? Masya Allah, beliau itu begini. Tapi pas masih hidup tidak ada apresiasi dan pujian. Betul nggak, Bu? Kadang-kadang seseorang merasa kehilangan ketika sudah tidak ada, begitu. Yang berapa ya? Yang selanjutnya adalah yang ke-11 berarti.
Oh, ke-10 ya. Yang ke-10, badan yang sehat plus pasangan yang soleh, kendaraan yang cepat, dan rumah yang luas. Yang ke-10 ini langsung 4 poin. Badan yang sehat, pasangan yang soleh atau soleha, kendaraan yang gesit, cepat, dan rumah yang luas. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Rasulullah SAW bersabda, arba'un minas sa'adah. Ada 4 kunci kebahagiaan. Al-mar'atu sholihah, pasangan yang baik, yang soleh dan soleha. Wal maskanul wasi', rumah yang luas. Enggak apa-apa sederhana, yang penting luas. Wal jaru soleh, dan juga tetangga yang soleh. Wal markabul hani, dan kendaraan yang cepat. Dalam hadis yang lain, dan badan yang sehat. Ketika seseorang bangun di pagi hari badannya sehat, dia punya rezeki makanan di hari itu, bagaikan dia telah memiliki dunia seutuhnya. Jadi badan sehat, alhamdulillah. Pasangan yang soleh atau soleha, anak yang soleh dan soleha, tetangga yang baik, kendaraan yang cepat. Kalau dikit-dikit mogok kan pusing juga gitu Bu ya. Atau lemot kendaraannya, nggak cepat. Dan yang berikutnya adalah rumah yang lapang. Lapang di sini fisiknya kalau bisa memang lapang. Atau kalau pas rumahnya sempit, yang penting hati kita merasa anggap saja rumah kita lapang, begitu maksudnya. Yang berikutnya adalah kunci kebahagiaan, kata ahli psikologi tambahannya, kalau kita mendapatkan sesuatu nikmat, maka kasih hadiah pada diri pribadi sebelum kepada orang lain. Ngasih reward khusus ke pribadi sebelum kepada orang lain. Ya sesekali memang penting juga jalan-jalan gitu Bu ya. Atau healing sesekali gitu maksudnya ya. Santai, mencari hiburan yang dibolehkan, jalan-jalan di muka bumi, melihat kemahakuasaan Allah dan keindahan alam semesta. Ya sesekali itu boleh sebagai hadiah untuk pribadi. Ya saya kira ini yang saya bisa sebutkan kunci kebahagiaan tadi. Saya yakin ibu-ibu sudah tahu, tapi kita ulang sebab ini sangat penting. Sebab sehingga hidup kita itu tenang, bahagia, tidak galau, tidak gelisah. Seperti itu ibu-ibu. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Poin-poinnya tadi udah dicatat Bu ya. Semoga bisa diamalkan. Amin. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Betul. Mm-mm.
Iya, jadi di antara tanda hari kiamat adalah makin sedikitnya warisan dibagi sesuai ilmu waris dalam Al-Quran, dan makin sedikit orang yang paham terhadap ilmu warisan. Ini di antara tanda dekatnya hari kiamat. Kalau kita lihat ibu-ibu, saat ini fenomena yang terjadi, banyak warisan tidak dibagi sesuai syariat. Atau yang kedua, banyak warisan itu telat, lama sekali, bahkan tidak dibagi-bagi. Nah, salah satu kezaliman di dalam surah An-Nisa itu adalah kalau kita melampaui batas-batas hukum Allah dalam warisan, dan itu ancamannya adalah neraka. Tilka hududullah wa may yuti'illah rasulahu yudkhilhu jannat. Kalau dia taat dalam masalah warisan, masuk surga. Kalau dia melampaui batas dalam warisan, masuk neraka. Di sini ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, di bawah kekuasaan kita. Kita bisa membagi langsung. Contoh, kita menjadi istri dari seorang suami meninggal. Itu kan kita bisa langsung. Kita punya kemampuan dan kuasa gitu Bu ya. Udah langsung bagi saja. Nah, yang kedua adalah kalau kita ngikut orang lain, tergantung keputusan orang lain, dan ini kebanyakan. Orang tua wafat, sebulan 2 bulan kita usulkan bagi saja warisan, malah kita dipandang negatif. Kok orang tua baru meninggal sudah berbicara tentang warisan? Nah, kalau begini kan repot. Yang penting kita kasih masukan, nasihat. Enggak mau, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kita sudah terlepas. Kemudian dalam hal pembagian warisan, enggak masalah kita kurang daripada ketentuan porsi Al-Quran, ilmu warisan. Yang penting jangan sampai lebih. Kalau misalkan dibagi tidak sesuai syariat, jadi waktunya dipercepat juga. Saking pentingnya ibu-ibu, ada seorang wanita solihah di zaman dulu, diberitahukan bahwa suaminya wafat. Suaminya sedang di luar daerah, kemudian diinformasikan suaminya telah wafat. Si istri tadi sedang menggiling gandum. Zaman dulu itu kan gandum digiling dulu, habis itu baru dibuat adonan, kemudian didiamkan, baru dijadikan roti. Sedang menggiling gandum, kemudian diberitahukan suami engkau telah meninggal. Wanita tersebut berkata, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti gandum yang sedang saya giling belum dibuat roti ini menjadi harta warisan. Sampai begitu Bu, sudah tidak halal. Saking hatinya langsung dibagi. Nah, zaman sekarang kan setahun 2 tahun sampai ahli warisnya juga meninggal bertingkat-tingkat sampai bingung. Ustadz yang ditanya juga, waduh, kasusnya bagaimana? 30 tahun yang lalu Ustadz, kakek saya meninggal, belum sempat dibagi, bapak saya juga meninggal, belum sempat dibagi, saudara-saudaranya juga meninggal. Bingung juga, kasusnya rumit. Nah, maka makin cepat makin bagus. Cara membagi warisan kalau dari sudut hukum positif, yang pertama minta surat keterangan wafat. Minta surat apa tadi? Keterangan wafat. Kemudian minta penetapan ahli waris. Jadi ahli waris yang ada minta ditetapkan menjadi status sebagai ahli waris. Kalau asetnya akan dijual, maka para ahli waris tadi membuat kuasa ke satu ahli waris. Maka warisan itu macam-macam. Ada yang langsung bisa dibagi, contohnya uang. Itu bisa langsung dibagi Bu ya. Uang, perhiasan. Ada yang tidak bisa dibagi, contohnya tidak bisa dibagi langsung, maksudnya rumah dan tanah.
rumah dan tanah kalau tidak dijual pilihannya ada dua. Ini jangan dibahas memang. Teknis yang pertama, di satu objek ada kepemilikan sama-sama. Misalkan harta peninggalannya harta warisannya adalah rumah Bu ya. Di sana ada hak, berarti hak istri, hak anak-anak sesuai dengan persentase bagian masing-masing. Namanya syirkah, berserikat hak dalam satu objek. Kalau objeknya dipertahankan. Bisa dipahami Bu ya? Misalkan rumah satu-satunya nggak dijual. Rumahnya yang hidup ahli warisnya istri dan anak-anaknya. Berarti di satu rumah tadi bagian istri 1/8, kemudian bagian anak-anaknya 7/8, berserikat pada satu objek fisik warisan yang tidak dijual. Teknis yang lain bisa juga salah satu ahli waris membeli dari ahli waris yang lainnya, nebus gitu Bu. Dia misalkan bagiannya 1/sekian atau 0, sekian. Kemudian sisanya dia tebus kepada ahli waris yang lain. Yang kedua teknisnya adalah dia jual. Ini yang gampang Bu ya. Terutama kalau ada perbedaan pendapat. Yang repot misalkan punya tanah 1 hektar. Ada bagian depan, ada bagian belakang. Kalau fisiknya dipertahankan, berserikat pada kepemilikan. Kalau mau dibagi fisik, itu rebutan yang di bagian depan. Saya ada ditanya oleh seorang ibu-ibu, Ustadz, ini harta warisan kami. Si fulan milih di bagian ini, semuanya milih bagian depan dan rebutan depan. Nah, kadang-kadang di depan cuma sekian luasnya lebih mahal daripada yang di belakang walaupun lebih luas. Bagaimana solusinya? Solusinya tanah dalam jumlah satuan global tadi dinilai, kemudian porsi kepemilikan berdasarkan nilai nominal tanpa menentukan si fulan bagian depan. Yang lebih gampang kalau berbeda pendapat dijual kemudian bagi sesuai hitungan. Demikian kurang lebih penjelasannya. Ada yang lain silakan. Iya, berarti dalam satu objek tadi ada kepemilikan sama-sama sesuai. Kadang-kadang kan ada kena alasan nggak laku ibu-ibu, ada kena alasan tadi ditempati kasihan ibu mau kemana, ada kena alasan sayang kalau dijual. Ini tempatnya bagus, kalau dijual cepat-cepat harganya tidak bagus, betul Bu ya? Aset itu kalau dijual cepat-cepat hukum ekonominya akan jatuh. Makanya jangan sampai kita jual karena butuh uang. Tapi bahasa yang tepat sebagian orang walaupun sangat butuh dia tulis jual santai. Padahal dia sudah sangat butuh, tapi bahasa dia jual santai. Jadi kalau kita cepat-cepat karena warisan, orang tahu kita cepat-cepat, wah, posisi tawar kita jadi lemah. Jadi dijual seperti itu, santai sehingga bagaimana kalau nggak laku-laku? Ya berserikat dalam kepemilikan atau ada ahli waris yang lain yang mampu kemudian menebus itu lebih bagus. Ya, betul. Ya, maksudnya di rumah satu objek tadi kepemilikan si fulana sebagai istri sekian persen, kepemilikan ahli warisnya sekian.
Bagusnya minimal ada kesepakatan. Kesepakatan itu atau legalitas ada dua, ada notaril, akta, ada yang di bawah tangan. Notaril itu maksudnya memang notaris yang buat. Bawah tangan itu maksudnya kesepakatan antar pihak, kasih tanda tangan dan materai. Dua-duanya punya kekuatan hukum dan sah, tapi akta notaris itu lebih kuat. Oh jangan, nggak boleh lisan, ya. Ya minimal kesepakatan tertulis, materai, saksi, ya. Betul. Kecuali misalkan ahli waris anak-anaknya berkata kepada mamanya, "Ma, sampean kan masih hidup, kami anak-anak sudah punya rumah. Nah, bagian kami sekian, mama itu 18%, 1/8, tapi kami ingin berbakti, udah kami kasih hibahkan saja kepada mama, ini jadi milik mama sepenuhnya." Itu makin bagus. Ya. Ya, ada yang lain? Ya, silakan. Iya, jadi memang kita harus menekankan dulu ketika kita mengingatkan tentang pentingnya membagi warisan itu tanpa ada kepentingan apapun. Ini tujuannya adalah supaya melaksanakan syariat yang memerintahkan supaya cepat dibagi. Tapi karena ketiadaan ilmu, maka orang yang mengusulkan pembagian warisan tadi dipandang punya kepentingan, sehingga menimbulkan antipati. Kok baru meninggal sudah ngomong warisan? Macam-macam lah respon yang gak baik. Tapi kita ingatkan ini memang syariatnya seperti ini. Yang penting kita tahu bagian masing-masing, objeknya apa. Habis itu sudah deh, bagian saya nggak perlu saya hibahkan ke yang lain. Kalau gitu maksudnya lebih ringan masalahnya. Jadi kadang-kadang kita harus mengalah. Ini maksud saya hanya supaya dibagi. Saya nggak punya kepentingan. Nanti kalau sudah ketahuan bagian saya nggak apa-apa, bagian saya buat yang lain-lain dihibahkan. Misalkan kadang-kadang bukan terpaksa ya, harus diomongin begitu. Saya nggak punya kepentingan apapun. Kalaupun saya dapat, itu berarti adalah hak saya sesuai dengan syariat. Tapi memang tadi bahwa kita itu kadang-kadang capek juga kalau berusaha orang lain semuanya baik sangka kepada kita. Ya kita sampaikan saja. Ini di dalam Islam seperti ini. Iya. Apalagi di kultur Indonesia ini kan banyak gak enaknya itu Bu. Banyak gak enak ini satu sisi bagus memang, tapi satu sisi yang lain jelek juga. Banyak gak enaknya sehingga mengalahkan pertimbangan syariat. Ya, ada yang lain silahkan. Kenapa Bu?
meninggal ditempati salah satu anaknya. Ya, ya. Ketiga, sebelum renovasi diperjelas apakah itu dihibahkan, maksudnya renovasi ini saya tanpa ada hitung-hitungan karena kebutuhan memang rumahnya rusak direnovasi dan itu sebagai kebaikan, ataukah ketika renovasi dibutuhkan itu perlu dihitung. Jadi memang sebelum renovasi kalau itu ada syirkah kepemilikan ahli waris bersama-sama atas satu objek, sebelum renovasi itu perlu dipertegas, diperjelas statusnya apa. Kalau nilainya lumayan, kalau nilainya sedikit karena atapnya bocor misalkan, ada keramik yang pecah 1-2, dihitung juga, wah itu kebangetan juga gitu kan. Maksudnya ini nilai lumayan. Sebelum melakukan renovasi, ini dihitung atau enggak? Itu. Dua-duanya boleh. Tapi diperjelas statusnya sebelum dilakukan renovasi. Daripada jadi masalah di belakang hari. Ya, ada yang lain silahkan. Kok jadi kewarisan ya kita? Ya. Oh iya. Silahkan, ada yang lain ibu-ibu tentang kebahagiaan supaya kita bahagia. Ya. Ya. Jadi tidak masuk demikian, Bu. Sebab namanya wanita itu dinafkahi. Kalau dia masih belum nikah, dinafkahi oleh walinya. Orang tua, ke atas, ke samping, paman dari bapaknya. Kalau dia sudah menikah, maka dinafkahi oleh suaminya. Kalau dia meninggal suaminya, misalkan atau pisah, kembali lagi nafkahnya kepada asabahnya atau kepada anak kandungnya, nafkahi ibunya sebagai bentuk bakti. Jadi perempuan itu dinafkahi. Karena itulah suami mendapatkan kelebihan. Istri wajib taat pada suami. Tapi memang ya dari sudut pandang perempuan lebih aman ada apa ya? Saya juga susah membahasnya sebab ini dari sudut pandang perempuan, bukan dari sudut pandang laki-laki. Lebih aman istri ya, contoh misalkan tanpa diharapkan kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh misalkan terjadi perceraian karena sebab syar'i. Sebab istri tidak boleh menuntut cerai kalau tentang hal yang tidak syar'i. Atau misalkan suami wafat. Jadi ada pepatah, saya sering sederhana dengan pepatah, sedia payung sebelum hujan. Ya intinya maksudnya nggak kaget. Kadang-kadang hidup tidak seperti yang diinginkan. Ada lika-liku tidak terduga penuh kejutan. Tahu-tahu misalkan harus mandiri. Awalnya jadi tulang rusuk menjadi mau tidak mau jadi tulang punggung karena suami meninggal atau perceraian atau yang lain-lainnya. Maka dari sudut pandang perempuan memang ada semacam
apa ya bahasanya? Pokoknya biasa ibu-ibu lebih tahu lah. Ada semacam antisipasi kalau itu dibutuhkan. Ya, ada yang lain silakan. Ya, poin-poin ini sangat penting, Bu. Saya yakin kalau kita memenuhi dan mengamalkan poin-poin ini, kita akan menjadi orang yang berbahagia. Ya. Perempuan tidak wajib mandiri secara finansial. Tapi perempuan idealnya ada wajib, ada ideal. Kalau dikatakan wajib salah juga sih. Sebab biasanya suami yang mampu tidak senang istrinya mandiri secara finansial. Dia pengen istrinya tergantung sama dia. Kalau suaminya mampu, beda-beda keadaan memang. Jadi idealnya memang istri juga punya persiapan, punya harta, mengantisipasi. Ini bahasanya bukan wajib tapi ideal. Jadi saya membedakan dalam istilah-istilah demikian supaya tidak salah paham. Kalaupun istri punya kemandirian, punya income, itu masuk dalam saving, masuk dalam dana emergency, seperti itu. Masuk dalam pos pengaman, edisional untuk pengaman, bukan untuk kebutuhan rutin rumah tangga. Silakan ibu-ibu, mungkin ada pertanyaan lain. Iya. Iya, memang biasanya kalau orang tua yang meninggal itu cenderung yang egois kalau tidak punya ilmu dan ketakwaan kepada Allah adalah anak salah satunya. Contohnya yang sulung gitu Bu ya, yang paling tua. Itu banyak kejadian menguasai harta warisan, tidak dibagi-bagi. Atau yang kedua, di zaman dulu, zaman Rasulullah SAW ada yang mengadu. Seorang istri datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, suamiku telah wafat sedangkan aku punya anak dan harta warisan dikuasai oleh saudara kandung suami. Atau bisa juga yang menguasai tidak bagi-bagi itu adalah pasangan dari yang meninggal. Suami meninggal, meninggalkan anak, harta warisan enggak dibagi-bagi dan dikuasai serta dikelolai oleh sang istri. Menjadi runyam dan rumit kalau istrinya nikah lagi, hartanya, hak anaknya atau ahli waris lainnya belum dibagi. Demikian juga kalau yang meninggal istri. Seperti itu. Maka ya kita wajib memang ngasih masukan dan juga nasihat supaya segera dibagi dengan cara yang baik supaya tidak salah paham. Tapi kalau sudah pelan-pelan dengan cara yang baik saat yang tepat juga tetap disalahpahami, ya gimana lagi? Ibu-ibu terutama kalau suaminya meninggal, dalam hukum positif ada namanya
gini. Dipersepsikan semua harta yang ada dibagi dua. Dibagi dua. Maka ibu-ibu abaikan itu dan jangan tuntut itu di pengadilan. Sebab dalam Islam gak ada namanya harta gono gini. Yang ada adalah 1/4 atau 1/8. Kecuali harta secara faktual dan bisa dibuktikan itu dihasilkan secara bersama-sama. Maka dipilah mana yang memang sama-sama. Contoh misalkan beli rumah, misalkan Bu ya, katakanlah kita tidak bahas hukumnya, dicicil sama-sama, joint income. Untuk bayar cicilan pelunasan dari pendapatan suami dan pendapatan istri. Nah itu kan punya alasan memang. Tinggal di verifikasi berapa bagian suami, berapa bagian daripada si istri. Syirkah dalam kepemilikan. Atau misalkan salah satu pihak menghibahkan pada pihak yang lain. Suami nyicil, istri nyicil. Suami niatnya ini memang harta untuk istri, berarti dari suami hibah. Jadi seperti itu. Tapi gonogini tanpa penjelasan apapun dalam Islam tidak diperbolehkan. Harus ada latar belakangnya apa dan rinciannya apa. Kebanyakan istri kalau suami meninggal langsung nuntutnya gono gini supaya dapat setengah. Ya itu juga masuk dalam kezoliman juga. Iya. Silakan. Betul, ketika ada kesepakatan dan batas kepemilikan yang jelas. Betul. Jadi harta pendapatan suami itu milik suami digunakan untuk nafkah keluarga. Harta istri milik istri. Adapun aset sesuai dengan status kepemilikan. Aset milik suami berarti milik suami. Aset milik istri berarti milik istri. Aset milik suami kalau dihibahkan ke istri berarti milik istri. Makanya kalau asnemnya balik namanya itu harus sesuai dengan niat. Kadang-kadang begini, para suami terutama dibujuk oleh istrinya, Pak atau Bi, atas nama saya saja nah. Rumahnya atas nama istri, mobilnya atas nama istri, tanahnya atas nama istri, kemudian semuanya atas nama istri. Padahal dalam niat suami, dalam hatinya ini hanya memudahkan saja. Pas meninggal istrinya, wah ini semua harta saya, tuh lihat nama saya semua. Jadi memang kalau balik nama ya atas nama istri rumah berarti memang sudah dihibahkan gitu maksudnya. Harus diklarifikasi juga. Jangan sampai juga istri membujuk suami semuanya atas nama istri. Ya boleh saja Bu dalam batas-batas yang wajar saja, tapi kalau semuanya, ada juga yang demikian memang saya lihat. Sehingga suaminya seakan-akan kakinya sudah diikat gitu ya, nggak bisa lagi. Tujuannya biasanya supaya tidak nikah lagi. Tapi ya nggak boleh juga berlebihan sampai seperti itu. Iya, ada yang lain satu lagi.
Iya. Iya. Yang menghibahkan siapa, Bu? Ibunya menghibahkan ke anak. Rumah tadi hasil dari enggak, rumah itu milik siapa awalnya? Ibunya masih hidup menghibahkan ke anak. Enggak, yang sudah dihibahkan saat masih hidup itu sudah terpisah dan beda lagi status, tidak menjadi harta warisan. Kalau sudah dihibahkan ketika masih saat hidup. Tapi kalau hibah itu wajib adil. Kalau punya beberapa anak atau punya beberapa istri, wajib adil. Satu anak dikasih, berarti anak yang lain juga dikasih. Kalau aset biasanya memang amannya harus ada saksi dan diubah nama kepemilikan itu lebih aman supaya tidak menimbulkan salah paham dan salah sangka. Misalkan seseorang meninggal, ahli warisnya menyatakan ini warisan, ini sudah dihibahkan kepada saya. Tentu ahli waris yang lain akan bertanya apa buktinya. Kalau nggak ada bukti, maka wajar ahli waris yang lain berkata ini juga termasuk harta warisan. Jadi kalau ada hibah, diubah namanya kepemilikannya. Dan ada saksi memang bahwa ini hibah gitu ya. Ya, sampai di sini Ibu, apa yang kita bisa kaji tadi beberapa poin kebahagiaan yang menjadikan kita dengan izin Allah bisa berbahagia. Semoga kita, keluarga kita semuanya bisa berbahagia di dunia dan lanjut ke akhirat. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita, kemudian menjadikan badan kita sehat dan banyak rezeki. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.